Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memahami ilmu munasabah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Akmalul Jaban Wafifi dengan NIM 0602032403, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dibiyatullah dengan NIM 0602032402. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang pengertian ilmu munasabah. Apa itu ilmu munasabah? Ilmu munasabah yaitu munasabah dari segi etimologi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dan sedangkan secara terminologi munasabah ialah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam Al-Quran. Jadi, lafaz munasabah dari segi etimologi adalah hubungan antara dua pihak lebih. Jadi, yang terkandung dalam suatu Al-Quran itu secara urut dan jelas. Lafaz munasabah yang terdiri dari nun, sin, dan ba, maknanya adalah hubungan suatu dengan sesuatu yang lain. Di antaranya terdapat kata nasab, yaitu hubungan dan kaitan darah seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut makna Al-Qattan dalam Mabaris fil Ulumil Al-Quran, munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam suatu ayat, antara suatu ayat dengan ayat lain, atau antara satu surat dengan surat lain. Adapun pengertian munasabah yang lain adalah pengertian dikemukakan oleh para imam, yaitu menurut Al-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami terkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Jadi begitu pengertian tentang ilmu munasabah. Ya, yang kedua tentang segi-segi munasabah dalam pertalian antar surat dan ayat dalam Al-Quran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Qattan, al-munasabah adalah segi pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat. Sebagaimana yang terdapat dalam artian al-munasabah menurut Munaqatab. Maka macam-macam al-munasabah sebagai berikut. Yang pertama, munasabah antar kalimat. Kedua, munasabah antar surat. Dan yang ketiga, munasabah antar ayat. Yang pertama, al-munasabah antar kalimat, yaitu suatu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat, seperti al-istiqra, perilihan pada penjelasan lain. Misalnya al-a'raf, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa adalah yang paling baik. Demikian itu merupakan bagian dari tanda Allah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat. Dan yang kedua, al-munasabah antar surat. Antar surat yaitu tidak lepas dari pandangan holistik Al-Quran yang menyatakan Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagiannya terstruktur terkait secara integral. Hubungan dalam bentuk ini yaitu antara pembuka surat dengan pembuka surat berikutnya. Pembahasan tentang munasabah antara surat dimulai dengan memposisikan surat Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab, yaitu seperti surat pembuka. Dan surat Al-Fatihah ini sesuai dengan posisinya merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Jadi keseluruhan dalam Al-Quran itu tercantum dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, al-munasabah antara ayat. Bentuk munasabah antara ayat adalah tampak dalam hubungan antara ayat pertama dengan terakhir dalam suatu surat. Contohnya dalam masalah misalnya al-mu'minun yang berbunyi inna pada munasabah antara ayat terbagi menjadi tiga, yaitu at-tanzil, membandingkan dua hal yang sebanding menurut kebiasaan yang berakal. Al-mudadah, perlawanan, siapa yang berulang. Mudalah terlihat mudalah perlawanan makna antar surat ayat makna yang lain yang berdampingan. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 6. Kemudian tahalus, yaitu perpindahan dari suatu permulaan pembicaraan pada yang dimaksud
menurut cara yang mudah tersirat dan dengan kehalusan makna. Adapun fungsi dan kegunaan ilmu munasabah. Dalam ilmu munasabah itu terdapat juga fungsi dan kegunaan. Ilmu munasabah fungsinya ialah satu, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan keteraturan kalamnya dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang backgroundnya suatu peristiwa. Jadi itu adalah fungsi ilmu munasabah. Yang kedua yaitu kegunaan ilmu munasabah. Kegunaan ilmu munasabah yaitu satu, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema Al-Quran kehilangan relasi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua yaitu mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat. Yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Itulah kegunaan dan ilmu dari ilmu munasabah. Kemudian yang keempat, menjelaskan tentang munasabah dari surat Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang munasabah dalam konteks Al-Quran mengacu pada hubungan logis dan terkaitan antara huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Quran. Memahami rasionalitas ini penting untuk memahami kesatuan tema dan pesan yang ada dalam seluruh Al-Quran. Al-Fatihah yang pertama, surat Al-Fatihah, pembukaan, yaitu pembuka dari seluruh surat dalam Al-Quran dan penetapan tema utama dalam Al-Quran seperti tauhid, ibadah, dan hubungan. Yang kedua ada Al-Baqarah, yang artinya sapi betina, yaitu menjelaskan petunjuk yang diberikan dalam Al-Fatihah, berkisah tentang kisah-kisah umat terdahulu, termasuk kisah tentang sapi muda Bani Israel. Yang ketiga Al-Imran, keluarga Imran, kelanjutan dari tema ahli kitab yang didangkan dalam Al-Baqarah. Ini berfokus pada keluarga Imran, termasuk kelahiran Maryam dan Isa pada tahun itu, dan juga membahas tentang peristiwa perang Uhud. Yang keempat, An-Nisa, membahas hak perempuan dan anak-anak yatim yang tercantum dalam bagian akhir surat Al-Imran. Yang kelima, Al-Maidah, yaitu hidangan. Ini menjelaskan tentang diskusi lanjutan tentang hukum syariah, penjelasan aturan makan, minum, dan keakraban. Yang keenam, Al-An'am, binatang ternak, perdebatan tentang kelanjutan tema pangan, dan Al-Maidah, penegasan kembali monoteisme dan sanggahan politisme. Kemudian yang ketujuh, Al-A'raf, tempat tertinggi, menceritakan kisah para nabi lebih detail, membahas konsep surga, neraka, dan hari kiamat. Dan Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang, menjelaskan tentang aturan perang dan pembagian rampasan perang yang diambil ketika perang saat menjelang perang tersebut. Kemudian menjelaskan pertempuran Badar secara detail. Yang kesembilan, At-Taubah, pengampunan. Surat At-Taubah ini menjelaskan tentang hubungan perang dengan non-muslim, konsep taubat dan memaafkan. Kemudian ke-10, surat Yunus, siklus baru dengan menceritakan kisah Nabi. Terus Al-Falaq, waktu subuh, ajaran mencari perlindungan dari makhluk jahat dan peringatan bahaya ilmu goib dan perbuatan jahat. Kemudian yang terakhir, surat An-Nas, yaitu manusia, memperingati manusia akan godaan internal dan eksternal seperti yang kalian sudah ketahui, dan juga menekankan pentingnya perlindungan pada Allah dari segala bentuk keburukan. Ya, dari semua surat ini menjelaskan tentang pentingnya dalam surat Al-Quran. Kesimpulan dari ilmu munasabah yaitu
Ilmu munasabah merupakan salah satu cabang ilmu kajian Al-Quran yang mengkaji hubungan logika dan keterkaitan antara ayat dan surat di dalam Al-Quran tersebut. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk mengungkapkan keselarasan batin dan koherensi Al-Quran. Aspek munasabah dan hubungan antara surat dan ayat munasabah, antar ayat dalam sebuah surat munasabah, antar surat yang berdekatan. Al-Quran munasabah hubungan ini sesuai dengan struktur Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada strukturnya, tidak asal-asalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.